Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Siapa yang tidak gembira hasil imbang ya melawan negara peringkat 20-an ya di FIFA ya, Australia. Ya, bisa dikatakan juga salah satu tim yang merajai Asia. Indonesia ya bermain di kandang sendiri ya. Tidak terlalu begitu gugup ya ketika mendapatkan tekanan bertubi-tubi. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya level kita itu walaupun ya secara peringkat kita hanya saat ini ya peringkat terbarunya itu 130 FIFA, kita sudah membuktikan ya ke level Asia bahwa timnas Indonesia mampu untuk bersaing. Ini poin bagusnya. Ditambah lagi ya, ternyata ini ada pembeda teman-teman bagaimana karakteristik pemain. Ya, mungkin dibanding ya 5 bulan ataupun 1 tahun yang lalu ya permainan timnas Indonesia ini sangat berbeda jauh. Nah, saya akan membahas ya, ini menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong di timnas Korea ya. Itu dilakukan Sintayong di timnas Indonesia, bagaimana cara agar mental ya dari segi kekuatan ya itu terbangun. Nah, ini menurut saya pembahasan sangat seru. Kalian bisa lihat ya tonton ya. Ini saya ambil cuplikan ya dari bagaimana para pemain timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi. Nah, bagaimana strength, kekuatan kaki ya dalam menguasai bola dan melindungi bola. Kalian bisa lihat ya. Kalau di lini depan jelas kita ada sosok Ragnar Ratmangon. Ya, Ragnar Ratmangon, kemudian juga Rafael Strike. Kekuatan kakinya dalam melindungi bola agar tidak mudah direbut. Ini terlihat jelas teman-teman. Nah, pola permainan seperti ini ternyata ya sudah pernah dilakukan oleh Sintayong ketika di timnas Korea. Dan ini juga cuplikannya teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa Sintayong memang memakai pola atau strategi seperti ini. Kita nanti akan jelaskan ya nanti. Oke. Nah, ini untuk timnas Korea ya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Kemudian juga di lini tengah ya timnas Indonesia pun juga sama. Tetapi mungkin sosok Ivar Jenner terkadang juga begitu susah ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan lainnya karena mungkin usianya juga masih relatif muda dan juga mungkin dirinya juga masih belum bisa ya dalam hal ini menahan kekuatan-kekuatan kaki. Tetapi kalau untuk di lini belakang ya Ijas ya Rido ya kemudian Verndong ya itu sudah di luar kepala lah. Sintayong pun sangat mudah untuk mengatur pemain-pemain itu. Nah, dari sini saja kalian sudah melihat ya bahwa para pemain timnas Indonesia dari segi karakteristik permainan ketika menguasai bola dan melindungi bola itu sudah berbeda sekali. Dan ini juga terjadi saat melawan Australia. Nah, di sini mungkin saya langsung saja jelaskan alasan mengapa timnas Indonesia sekarang memiliki ciri-ciri pola permainan seperti ini ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, ini tonton. Ini ada parfum premium, ya, full premium ya 100% bibit murni tanpa campuran. Ini ketahanan wangi 8 hingga 18 jam. Kalian kalian lihat, kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini full premium sekali. 2 semprot saja sudah wangi. Kalau kalian mau kegiatan apapun ya, bekerja, nonton bola di stadion dan lain sebagainya ya. Ataupun kalian juga bisa untuk jalan-jalan. Silahkan kalian langsung saja ambil promonya, linknya untuk link pembelian ada di deskripsi. Ini bagus sekali teman-teman. Oke, kita langsung saja. Alasannya jelas ya teman-teman. Ini alasannya sangat rasional. Karena pemain-pemain terkhusus tim yang memiliki levelnya sudah tinggi, itu mereka memiliki pemain yang dari segi kekuatan itu memang di atas rata-rata pemain Asia ya. Mengapa saya bilang di atas rata-rata pemain Asia? Karena rata-rata mereka digembleng dengan fisik-fisik Eropa. Fisik-fisik Eropa itu memang mengandalkan kekuatan-kekuatan fisik dan juga kekuatan-kekuatan kaki. Ya, dari situ kita paham mengapa ketika timnas Indonesia dulu ya bodinya itu kecil-kecil ya, kemudian ketika adu body kita kalah, adu sprint kita kalah karena dan penguasaan bola kita memang tidak dilatih ya, tidak dilatih hal itu dan sekarang terbukti ya dengan adanya Tom Haye, kemudian Ragnar Mangun ya, kemudian Rafael Strike ya, kemudian Jay Ijas ini sudah terlihat sekali sebenarnya timnas Indonesia itu paling mencoloknya itu memang di dasar-dasar yang memang kurang bisa ya dalam hal ini diperhatikan di klub. Oleh sebab itu ya jelas ya ini mengapa timnas Indonesia saat ini memang
bagus ketika melawan Arab Saudi, kemudian bagus juga melawan Australia, bahkan bisa mengimbangi Australia karena faktor itu ya. Dan ini mungkin tidak terjadi ya di liga-liga kita ya, di Liga 1 khususnya. Dan ini semoga saja bisa menjadi bahan evaluasi. Artinya memang kemenangan hasil imbang timnas Indonesia ini ada hikmahnya ya bagi tim ya, dan juga seluruh pengurus PSSI di sini tentunya. Nah, kemudian yang menjadi poin plus juga ya. Nah, nanti kalian juga bisa koreksi kalau penyampaian saya ini salah ya. Yang menjadi poin plusnya seperti ini. Starting line up timnas Indonesia saat melawan Australia. Sudah saya jelaskan bahwa starting ini bisa menjadi gambaran utama lah skuad timnas Indonesia, dan ternyata benar. Dari 11 pemain yang berlaga tadi malam ya, ini hanya satu pemain yang bermain di BRI Liga 1 ya, ini cuman Rizky Ridho ya, Persija Jakarta. Sisanya mereka semua bermain di luar negeri ya. Ya, seperti Marcelino pun sudah sering lah karena fisiknya selalu digembleng di Eropa. Dan saya sangat yakin alasan Sintayong ya menurunkan mereka semua bukan karena mereka levelnya lebih tinggi juga, kemudian juga pengalaman bermainnya lebih tinggi juga, tidak, tetapi juga karena ini adalah faktor strategi penguasaan mental, fisik, dan juga kekuatan kaki ya. Ini lagi-lagi ini yang menurut saya sangat berpengaruh besar, sehingga ya ketika memang ya timnas Indonesia hilang ya dalam menguasai bola ya, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi untuk bisa ya menguasai kembali bola ya. Ini yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi pemain timnas Indonesia ketika menghadapi Australia ini ya, mereka rapi-rapi semua ya. Bagus-bagus semua dalam bertahan, kemudian bagus-bagus semua ketika menjaga lini tengah, dan juga bagus di lini depan ya. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya itu teman-teman ya yang menjadi ciri khas timnas Indonesia saat ini ya. Ya, kalau dilihat Oktober nanti mungkin akan lebih seru lagi ya. Kita akan menghadapi Bahrain dan juga China ya. Ya, di dua laga itu menurut saya kemungkinan besar kita akan memenangkan laga ya, itu masih ada ya. Karena ya saya optimisnya kita bisa menahan Australia ya, kemudian juga bisa menahan Arab Saudi. Itu bukan sesuatu hal yang kebetulan ya, itu memang strategi yang dijalankan oleh Sintayong ya, dan strategi itu menurut saya sangat luar biasa, sudah tepat ya, dan pemain timnas Indonesia sudah melakukannya dengan baik. Oke, kemudian dari sisi yang lain ya, atmosfer sepak bola timnas Indonesia ya, supporter timnas ketika di GBK itu sangat luar biasa bagusnya ya. Tetapi ya terkadang ini yang menjadi kendala timnas Indonesia. Walaupun tadi malam rumputnya sudah baik ya, sudah bagus, tetapi kalau kita lihat ya, timnas Indonesia malah lebih greget mainnya ketika memang di luar negeri. Itu faktornya memang mereka tidak terbebani atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas timnas Indonesia dari segi penampilannya, dari hari ke hari, dari pertandingan ke pertandingan itu pasti levelnya semakin naik, walaupun ada beberapa keputusan ya blunder ya, kemudian kesalahan passing yang menurut saya satu dua pemain hilang konsentrasi karena kecapean, keletihan, itu wajar. Tapi yang jelas ini menjadi hal sangat bagus, timnas Indonesia sudah bermain dengan ciri khasnya yakni kekuatan mental dan juga kaki. Semoga saja untuk bulan Oktober nanti kita bisa lebih baik lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia nanti ya bisa untuk melaju di Piala Dunia 2026? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.